Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian catatan pribadi yang sebenarnya tidak bersifat pribadi adalah memoir. Jadi memoir itu merupakan catatan yang bersifat umum. Ya. Nah, jadi memang yang mencatat pribadi. Nah, hampir sebagian besar memoir yang ditulis oleh orang Indonesia itu kebanyakan adalah merupakan cerita yang atau kisah yang berkaitan dengan perjalanan. Jadi kisah perjalanan yang dilakukan oleh manusia Indonesia itu bisa merupakan suatu memoir. Jadi ini merupakan hanya sebagian yang agak mirip-mirip dengan autobiografi. Ya, jadi kalau autobiografi itu biasanya berisi mengenai kisah yang lengkap dari awal sampai akhir. Nah, tetapi kalau memoir itu hanya menggambarkan suatu narasi yang terjadi pada suatu periode tertentu saja. Jadi artinya memoir seringkali menceritakan sesuatu yang tidak menyeluruh, ya, jadi tidak lengkap, hanya merupakan sebagian saja itu. Nah, itulah yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Jadi contoh yang paling nyata untuk Karsidenan Banyumas adalah kisah perjalanan Sumitro Kolopaking, atau katakanlah ketika dia pergi ke negeri Belanda dengan membawa uang yang pas-pasan dan kemudian juga dengan membawa baju hanya 2 potong. Kemudian kapal yang ditumpanginya itu mendarat di Belgia dan kemudian dia memasuki negeri Belanda. Jadi dia hidup di negeri Belanda dan kemudian juga memasuki pedalaman Eropa. Jadi Sumitro Kolopaking ini menceritakan ya riwayat hidupnya, tetapi juga menceritakan situasi kehidupan Eropa. Jadi situasi kehidupan Eropa pada masa sebelum Perang Dunia yang Pertama itu kehidupan orang Eropa itu ya sama, ya pada akhirnya sama dengan penduduk Indonesia di pedesaan. Ya, jadi orangnya juga ramah, ya bisa menerima orang asing dengan baik, gitu ya. Bahkan Sumitro sendiri juga ditawari oleh seorang tua ya yang mempunyai 3 orang gadis, silahkan pilih mana yang kau suka itu ya. Tetapi kemudian Sumitro menolak dengan sangat sopannya ya, supaya si orang tua itu tidak tersinggung ya. Jadi 3 orang gadis ditawarkan tetapi tidak satupun yang ia terima. Ya, jadi memang Sumitro ini adalah orang yang melakukan perjalanan ke berbagai negara Eropa, jadi sebagai kuli tambang yang pertama, kemudian juga sampai nanti di Skandinavia bekerja sebagai ya katakanlah staf dari suatu lembaga kehutanan gitu ya. Jadi Sumitro ini belajar di perguruan tinggi Eropa. Jadi pada waktu itu perguruan tinggi di Eropa itu sudah mempunyai kurikulum yang disetarakan di seluruh negara. Jadi kalaupun dia tidak berada di negeri Belanda, maka dia bisa kuliah di universitas misalnya kalau dia berada di Skandinavia, maka dia bisa kuliah di salah satu negara ya, misalnya Swedia ya, Skandinavia itu ya. Jadi ternyata bahwa mereka sudah mempunyai kemajuan terutama karena memberlakukan kurikulum yang seragam di antara negara-negara Eropa.
Nah, ini satu hal yang sebenarnya sebagai gambaran dari masa sebelum Perang Dunia yang kedua pertama yang meletus di Eropa. Tetapi nanti ketika perang itu meletus, ya, Sumitro dipanggil pulang oleh ayahnya dan kemudian dia benar-benar pulang. Ya, sebenarnya Sumitro juga terlibat pada Palang Merah Internasional, ya, tetapi rupanya panggilan pulang ke Indonesia karena mungkin ayahnya merasa khawatir dengan keberadaannya di Eropa. Nah, apalagi kepergian Sumitro ke Eropa itu sebenarnya bukan atas perkenan ayahnya, ya, Bupati Banjarnegara, yaitu Temenggung Jaya Negara yang kedua, tetapi ayah dan anak ini berselisih. Nah, karena berselisih maka ia pergi ke negeri Belanda. Jadi mungkin Sumitro ini sebenarnya ingin sekali menempuh pendidikan yang formal yang baik gitu ya. Tetapi ia pergi ke Eropa tanpa modal, ya. Jadi kuliahnya itu dibiayai sendiri, dan karena memang tidak tidak tuntas, maka Sumitro meskipun kuliah di Universitas Leiden, kemudian di universitas di Eropa, ia pulang ke Indonesia belum bisa dikatakan lulus dari perguruan tinggi. Ya, artinya Sumitro memang bukan gagal ya, tapi tidak bisa meneruskan kuliahnya karena ya pertama tidak ada persiapan, terutama persiapan biaya gitu ya. Jadi Sumitro pergi dari Indonesia itu ibaratnya seperti orang sekarang mengatakan dia minggat gitu ya. Artinya pergi tanpa pamit kepada ayahnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.